Selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Administrasi Negara. Topik 34 dari 60 topik. Penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Bagian 4. Kerjasama pemanfaatan barang milik negara. Pola lain dalam hal pemanfaatan barang milik negara dapat pula dilakukan melalui model kerjasama pemanfaatan barang milik negara. Pengertian kerjasama pemanfaatan barang milik negara, menurut lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK 06/2007, sebagai berikut: pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Dari pengertian di atas, tampak sekali bahwa motivasi utama dalam proses kerjasama pemanfaatan barang milik negara adalah sisi keuntungan finansial guna memenuhi penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan bukan dari sisi tujuan pemanfaatan barang itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pola pinjam pakai yang lebih menitikberatkan sisi tujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, perbedaan utama dengan model pemanfaatan melalui metode sewa adalah pihak yang mengelola barang. Untuk model sewa, pihak penyewalah yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara tersebut sehari-hari. Sementara itu, pada pola kerjasama pemanfaatan, pengelola barang milik negara tersebut adalah para pihak yang menandatangani perjanjian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Dalam pemanfaatan barang milik negara melalui model kerjasama pemanfaatan, barang yang dapat dijadikan objek perjanjian kerjasama pemanfaatan meliputi tanah, bangunan, ataupun barang-barang lain, di samping tanah atau bangunan, baik yang dikelola oleh pengelola barang maupun yang pemanfaatannya dilakukan oleh pengguna barang. Barang-barang tersebut dalam tenggat yang tertentu sedang tidak digunakan sehingga untuk kekosongan waktu tersebut dapat dilakukan kerjasama pemanfaatan barang, seperti kerjasama pemanfaatan lapangan olahraga, gedung kesenian, dan lainnya. Dasar pertimbangan dilaksanakan pemanfaatan dengan model kerjasama pemanfaatan adalah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara yang tidak atau belum dipergunakan dalam tugas pokok pemerintahan. Hal ini guna meningkatkan penerimaan negara serta mengamankan barang milik negara dari penggunaan atau pemanfaatan barang milik negara tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam kerjasama pemanfaatan barang milik negara, satu hal yang harus dijaga bahwa status barang milik negara yang menjadi objek perjanjian tidak boleh berubah, di samping barang milik negara yang dijadikan objek perjanjian haruslah, sejak pengadaannya, merupakan barang milik negara sehingga bukan berasal dari hibah atau apapun yang asal muasal barang bukan sebagai barang milik negara. Lamanya perjanjian kerjasama pemanfaatan memang cukup panjang, yakni 30 tahun. Hal ini mengingat bahwa dalam pemanfaatan ini ada sisi keuntungan yang harus diperoleh oleh para pihak sehingga dibutuhkan waktu yang cukup agar para pihak mempunyai kesempatan untuk bersama-sama mengupayakan dan mendapatkan keuntungan. Dalam pemanfaatan barang melalui kesepakatan kerjasama, menurut lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96, PMK 06/2007, subjek-subjek perjanjian yang terlibat dapat dikelompokkan berdasarkan objek barang yang ada dalam perjanjian tersebut. Adapun pihak yang berwenang dan dapat melakukan perjanjian kerjasama sebagai berikut: 1. Pengelola barang untuk objek adalah tanah atau bangunan yang kewenangannya ada pada pengelola barang. 2. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang: A. Sebagian tanah atau bangunan yang berlebih dari tanah atau bangunan yang sudah digunakan oleh pengguna barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. B. Barang milik negara, selain tanah atau bangunan. Sementara itu, pihak ketiga yang dapat dijadikan mitra dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik negara: 1. Badan usaha milik negara, BUMN, 2. Badan usaha milik daerah, BUMD, 3. Badan hukum lainnya. Berbeda dengan perjanjian sewa menyewa barang milik negara, yaitu penyewa hanya membayar biaya sewa atas barang milik negara tersebut. Dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan, pihak mitra kerjasama diharuskan untuk membayar kewajiban-kewajiban selama jangka waktu perjanjian. 1. Biaya kontribusi tetap. 2. Pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja sama pemanfaatan barang milik negara. Adanya dua kewajiban di atas yang tidak ada pada perjanjian sewa menyewa barang milik negara menjadi dasar pertimbangan mengapa lama waktu perjanjian tersebut adalah 30 tahun. Prosedur yang harus ditempuh dalam rangka mempersiapkan perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik negara dibedakan berdasarkan kewenangan atas barang milik negara yang akan dijadikan objek dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan tanah atau bangunan yang berada pada pengelola barang.
Berbeda dengan pola sewa ataupun pinjam pakai yang dimulai dengan adanya usulan dari pengguna barang untuk melakukan perjanjian sewa dan perjanjian pinjam pakai. Pada pola, model kerjasama pemanfaatan tahap awal tidak harus dilalui dengan adanya permohonan tersebut. Akan tetapi, justru dari inisiatif pihak pengelola barang agar membentuk satu tim yang memiliki tugas untuk meneliti kelayakan tanah atau bangunan yang dijadikan kerjasama pemanfaatan. Tim yang dibentuk pengelola barang tersebut juga bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis serta melakukan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan. Sebelum sampai pada tahap pembuatan perjanjian, barang milik negara yang akan dijadikan objek kerjasama harus dinilai dahulu. Proses penilaian tersebut dilakukan oleh satu tim penilai yang ditugaskan oleh pihak pengelola barang. Dari hasil penilaian barang tersebut, kemudian dilakukan penaksiran besarnya kontribusi tetap yang harus dibayar mitra kerja. Untuk barang berupa tanah atau bangunan di bawah pengelola barang, penentuan besarnya kontribusi tetap didasarkan pada hasil keputusan tim penilai. Sementara itu, untuk barang milik negara, selain tanah atau bangunan, penentuannya ditetapkan oleh pengguna barang dengan persetujuan dari pengelola barang berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim penilai. Pembayaran kontribusi tetap yang menjadi kewajiban mitra kerjasama harus sudah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama. Kewajiban pembayaran kontribusi tahun depan paling lambat pada tanggal 31 Maret untuk setiap tahunnya sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama. Sementara itu, penghitungan keuntungan atas pemanfaatan barang milik negara dalam lampiran 4 Permenkes diatur berdasarkan hasil dari tim penilai juga yang kemudian ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pengelola barang milik negara. Penyetoran keuntungan bersama dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Maret untuk setiap tahunnya dengan denda keterlambatan. Baik untuk kontribusi tetap maupun pembagian keuntungan adalah 1/mil, 1/1000, untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Dari hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, yang telah dilaporkan kepada tim menentukan besarnya kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan barang milik negara. Untuk selanjutnya, tim melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama. Namun, dalam beberapa hal, dapat dilakukan melalui pola penunjukan langsung. Apabila hasil dari tender telah mendapatkan mitra kerjasama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tim melaporkannya kepada pengelola barang. Lalu, dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan yang di dalamnya tercantum A. Besaran kontribusi, B. Besarnya pembagian keuntungan pemanfaatan barang milik negara, C. Mitra kerjasama, D. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan. Prosedur kerjasama pemanfaatan sebagian tanah atau bangunan yang berlebih dari tanah atau bangunan yang sudah digunakan oleh pengguna barang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berada pada pengguna barang. Pada tahap awal kerja sama barang milik negara yang dikelola oleh pengguna barang. Dimulai dengan usulan dari pengguna barang yang dilujukan pada pengelola barang. Usulan yang diajukan tersebut harus memuat beberapa hal. A. Bukti kepemilikan atas tanah atau bangunan. B. Gambar lokasi. C. Luas. D. Nilai perolehan atau NJOP. E. Pertimbangan yang menjadi dasar usul kerjasama tersebut. Atas dasar usulan yang diajukan pengguna barang untuk melakukan kerjasama pemanfaatan sebagian tanah atau bangunan yang berlebih dari tanah atau bangunan yang sudah digunakan oleh pengguna barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pihak pengelola barang akan melakukan penelitian dan pengkajian dengan saksama, terutama berkaitan dengan kelayakan dari rencana kerjasama pemanfaatan barang milik negara tersebut. Apabila dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh pengelola barang menghasilkan bahwa usulan tersebut layak untuk ditindaklanjuti, pada tahap berikutnya pengelola barang membentuk tim khusus yang didirikan dengan tugas pokok fungsi untuk melakukan penelitian terhadap barang milik negara yang akan dijadikan objek perjanjian kerjasama pemanfaatan. Tim khusus ini dibentuk dengan memasukkan unsur pengelola barang ataupun pihak pengguna barang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk pihak pengelola barang tersebut sangat menentukan persiapan teknis dari perjanjian yang akan disusun. Pada saat yang sama, tim yang lain, yakni tim penilai terus bekerja untuk menilai besarnya nilai barang. Kemudian, menentukan perkiraan besarnya kontribusi tetap ataupun besarnya pembagian keuntungan yang harus disetor mitra kerjasama. Hasil pekerjaan tim penilai kemudian dilaporkan kepada pihak tim khusus yang dibentuk pengelola barang. Kemudian, dilaporkan kepada pengelola barang. Pengelola barang menganalisis data yang didapat oleh tim khusus tersebut, lalu memutuskan apakah perjanjian kerjasama pemanfaatan dapat diteruskan atau tidak. Jika pihak pengelola menyetujui diteruskannya usulan perjanjian kerjasama, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat persetujuan untuk dilakukannya perjanjian kerjasama pemanfaatan. Dalam surat persetujuan tersebut,
juga ditetapkan segala hal yang berkait erat dengan objek dan subjek perjanjian. Atas dasar surat persetujuan yang diterbitkan oleh pihak pengelola barang tersebut, pihak pengguna barang akan menyiapkan perjanjian kerjasama pemanfaatan, tetapi dimulai dulu dengan melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan. Jika dari hasil tender kemudian telah didapat calon mitra kerjasama, pihak pengguna barang menerbitkan surat penetapan mitra kerjasama pemanfaatan yang di dalamnya termaktub besarnya kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan barang milik negara. Setelah ditetapkannya mitra kerjasama berikut kontribusi tetap dan besarnya keuntungan dari kerjasama pemanfaatan, para pihak dapat masuk ke jenjang penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan. Hal tersebut harus memuat segala informasi mengenai objek dan subjek yang terlibat dengan perjanjian tersebut. Pengguna barang wajib memberikan laporan kepada pengelola tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan tersebut dengan melampirkan fotokopi perjanjian yang telah ditandatangani. Di samping itu, selama proses perjanjian kerjasama pemanfaatan dijalankan, dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai pelaksanaan kerjasama tersebut keluar dari norma-norma yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal yang sering terjadi adalah penggunaan atau pemanfaatan objek perjanjian untuk suatu kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma ketentuan perjanjian, pihak pengguna barang berdasarkan hasil evaluasi dapat menghentikan perjanjian secara sepihak sepanjang hal tersebut telah diatur dalam ketentuan yang ada pada perjanjian kerjasama pemanfaatan. Pihak mitra kerjasama diberikan kesempatan untuk mengajukan perpanjangan kerjasama apabila masa berlakunya perjanjian akan habis. Namun, permohonan perpanjangan tersebut harus sudah diajukan oleh mitra kerja kepada pengguna barang paling lambat 1 tahun sebelum masa perjanjian kerjasama pemanfaatan habis masa berlakunya. Itulah materi topik ke-34 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.